anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Bu Sinto akan belajar firman Tuhan, yaitu tentang cerita sekolah minggu. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Bapak Yesus, kami sungguh-sungguh berterima kasih karena pada kesempatan saat ini Engkau izinkan kami anak-anakmu sekolah minggu untuk boleh belajar cerita sekolah minggu. Pimpin anak-anakmu saat ini ya Bapak di dalam belajar firman-Mu, supaya kami semua anak-anakmu sekolah minggu boleh mendapatkan kebenaran firman yang datangnya dari Tuhan. Ampuni ya Bapak segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang Sinto mau mengajak anak-anak untuk bercerita tentang sekolah minggu. Nah, halo, shalom, selamat pagi semuanya. Adik-adik, saya Anti dan Anto ingin bercerita kepada adik-adik tentang pelajaran sekolah minggu. Namun sebelumnya kita menunggu teman-teman kita yang masih belum datang. Kemana ya, Anto? Kok anak-anak yang lain belum datang? Yuk kita panggil yuk. Anak, Ani, kalian di mana? Yuk kita bersama-sama belajar sekolah minggu di sini. Ada cerita yang menarik loh. Iya Kak, Ani datang. Ini Ani. Nah, Ani sudah datang Kak di sini. Mana anak? Adikmu mana? Iya, aku datang juga. Nah, semua sudah kumpul di sini. Nah, adik-adik, ini Kak Anto dan Kak Anti ingin bercerita kepada kalian, yaitu tentang cerita sekolah minggu saat ini. Namun sebelumnya, Kak Anti mau bertanya kepada adik-adik. Coba masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Oh masih saya ingat Kak, saya ingat. Ya saya juga ingat. Coba apa? Minggu yang lalu pelajarannya yaitu bercerita tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ya, ke-12 murid Yesus. Bagus. Kalau adik-adik masih mengingat, sangat pintar sekali adik-adik. Masih cerdas, selalu mengingat pelajaran sekolah minggu. Nah, pada saat ini, Kak Anti mau bercerita kepada adik-adik semua. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki, dia umurnya sudah setengah baya. Dan dia sedang sakit. Dia sakit kusta. Sakit kusta itu adalah sakit yang ada di luka-luka tubuhnya. Tetapi dia sangat sedih. Dia sering menangis karena dia tidak ada yang mau menemani. Dia tidak ada yang mau menyapa, tidak ada yang mau mendekati, dan dia sangat dikucilkan. Ya adik-adik, kasihan sekali. Si laki-laki itu, dia sangat sakit sekali, dan tidak ada seorang pun yang mau menemani karena sakitnya. Dia sakit kusta. Dan tangannya penuh dengan luka-luka atau borok, sehingga orang jijik sekali mendekat dengannya. Dan pada akhirnya orang itu menjauh dari teman-temannya, dan dia pergi ke suatu tempat yang sangat sepi. Dia sangat sedih dan menangis, namun dia tidak pernah putus asa untuk berdoa. Nah, adik-adik mau tahu ceritanya? Mau. Iya Kak, aku mau, senang aku mendengarnya. Nah, namun sebelum kalian mendengarkan ceritanya, kita buka dulu ya firman Tuhan kita
yaitu yang ada di Lukas pasal 9 ayat 11c. Ya, sudah tahu? Belum? Sudah dibuka belum? Yuk kita buka bersama-sama. Lukas pasal 9 ayat 11c. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Ya, itu firman Tuhan kita hari ini. Itu ayat hafalan kita hari ini, yaitu bunyi firman-Nya, Ia menyembuhkan orang-orang yang benar-benar menyembuhkan. Jadi adik-adik benar mau tahu ceritanya? Ya, benar mau tahu ceritanya. Kalau mau dengar ceritanya, simak ya cerita berikutnya. Iya, aku mau mendengarkan ceritanya. Yuk Ani, kita mendengarkan ceritanya yuk. Ya Tuhan Yesus, tolong aku ya Tuhan. Aku sangat sakit. Ya Tuhan Yesus, sembuhkanlah sakitku ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tolonglah hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, aku percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit. Aku percaya Engkau Allah yang memiliki keajaiban yang luar biasa. Ya Yesus, tolonglah hamba-Mu ya Yesus. Ya Yesus, jika Engkau mau sembuhkanlah aku ya Yesus. Ya Yesus, tolonglah ya Yesus. Di tengah-tengah rintihan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus mendengar seruan orang yang meminta tolong. Tuhan Yesus kasihan dan Dia datang mendekati orang yang minta tolong. Tuhan Yesus menjamahnya. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang ajaib. Setelah Dia menjamahnya, lalu Tuhan Yesus mengatakan, mulai saat ini Engkau telah kusembuhkan. Haleluya, haleluya, terpujilah Allah, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, 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 terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyembuhkan aku. Karena Engkau benar-benar memohon dengan ketulusan hatimu, dan karena begitu besar imanmu, maka aku menyembuhkanmu. Dan mulai sekarang, pergilah kau ke gereja, pergilah kau ke rumah teman-temanmu, engkau akan diterima. Dan kabarkan berita baik ini, bahwa engkau telah aku sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya akan mengabarkan berita ini. Nah, Ana, iya Kak. Wah, ceritanya sangat bagus ya Kak tadi. Tuhan Yesus ajaib. Ada orang yang sudah lama sakit dan bahkan dia sudah putus asa karena tidak punya teman, gak ada yang mendekatinya. Tetapi karena dia rajin berdoa, akhirnya dia sembuh. Iya Kak, itulah kalau orang yang tidak jemu-jemu berdoa, maka Tuhan Yesus pun juga akan menolong. Kalau kita sakit pun, kita berdoa sama Tuhan Yesus, pasti sembuh ya Kak. Iya, oleh sebab itu, jangan jemu-jemu kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan. Iya, mulai sekarang kita harus rajin berdoa ya Kak. Kita selalu minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, itulah cerita hari ini, yaitu tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus punya kabar yang begitu dahsyat, yaitu Dia sebagai seorang penyembuh. Nah, halo adik-adik, gimana? Tadi sudah mendengarkan ceritanya? Sudah Kak, ceritanya sangat bagus sekali. Mana yang lainnya ya? Kok apa sih
Ya, aku datang. Aku datang. Aku tadi senang mendengarkan adik-adik mendengarkan cerita juga. Nah, itulah adik-adik cerita saat ini yaitu tentang keajaiban Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua orang yang sakit, orang yang benar-benar memerlukan penyembuhan. Tuhan Yesus akan mendengarkan. Jadi, kalau adik-adik sakit, berdoa ya sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menolong. Iya Kak, kami akan rajin berdoa. Nah, itu Tuhan Yesus menunjukkan keajaibannya bukan hanya pada zaman dulu, pada masa sekarang pun juga bisa itu akan terjadi pada kita semua. Nah, itu cerita hari ini ya adik-adik tentang Tuhan Yesus menyembuhkan. Firman-Nya diambil dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-11. Ia menyembuhkan orang-orang yang benar-benar memerlukan penyembuhan. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita harus lebih rajin lagi berdoa supaya Tuhan Yesus menolong kita. Nah, cukup di sini ya adik-adik ceritanya pada saat ini. Firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan ceritanya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.